Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bakti Mono Garage. Oke, ini di depan saya sudah ada part steering switch button. Ini biasanya dipakai untuk upgrade setir Toyota Limo bekas taksi, Toyota Vios juga bisa, Toyota Yaris juga bisa, Yaris lele ya. Nah jadi untuk bisa upgrade setir polosan ke setir yang ada tombolnya kayak begini, itu apa aja part yang dibutuhkan dan apa aja yang harus dirubah. Oke, jadi yang pertama kita butuhkan adalah kabel spiral. Nah ini yang saya pegang nih, kabel spiral Toyota Limo X Taxi. Jadi bentuknya kayak begini. Di sini soketnya satu, dan di sini juga dia cuma ada 2 pin. Ini polosan. Nah otomatis untuk kabel spiral yang ini dia nggak bisa support ke steering switch button kayak begini. Jadi yang pertama harus kita ganti adalah ininya nih, kabel spiralnya. Nah ini kabel spiral baru, bentuknya kayak begini nih guys. Ini ada 2 kotak, pinnya lengkap semua tuh ya kan, ada 10 pin. Yang ini 4 pin. Terus untuk bawahnya pinnya juga ada semua. Yang ini ada banyak lah, ini ada banyak. Yang ini lengkap semua, dia ada 4 nih. Ini kalau kita bandingkan dengan punyanya Toyota Limo nih bekas taksi tuh, jadi yang sebelah sini dia nggak ada pinnya, yang ini cuma 2, atasnya beda ya kan, dia beda nih gitu. Jadi yang ini fungsinya untuk soket ini nih, steering switch buttonnya. Dan untuk yang satunya lagi ini untuk klakson. Cuman ini steering switch yang kita pakai, klaksonnya udah nyambung. Ini untuk klakson, jadi nggak perlu soket yang nyolok ke sini lagi nih guys gitu. Terus untuk outputnya nih, ini kan output yang bisa nyambung ke head unit dari sini nih. Ini harus kita bikin 3 jalur kabel ya kan. Yang pertama jalur kabel ke ground atau ke masa head unit. Yang kedua dia harus ada kabel yang nyambung ke K1 dan juga ke K2. Tuh, nanti saya kasih foto foto sambungan kabelnya. Jadi kalau lebih seperti itu fotonya. Itu yang warna hijau dia ke masa, ke ground head unit. Terus yang warna pink dia ke K1, warna coklat dia ke K2. Nanti kalau misalnya kebalik K1 K2 nya tinggal ditukar-tukar aja gitu, nggak masalah. Nah terus untuk pemasangan ininya nih, steering switch buttonnya, kalau Limo kan dia bentuknya gede ya begitu, jadi Limo tuh harus dipotong dulu. Nah dipotong ngebentuk ininya nih, jadi dibentukin kayak punyanya Vios atau Yaris yang ada apa namanya ya, pokoknya kayak begitulah bentuknya, dibikin bentuk kayak begitu. Dia harus dipotong, dalamnya harus dialusin, terus sirip-sirip di dalamnya dihabisin supaya ketika plug ke sini dia berfungsi dengan baik ketika ditekan tombol klaksonnya, jadi enak gitu. Nah yang saya temuin tuh di Toyota Limo kebanyakan motongnya itu nggak rapi ya kan, jadi ketika ditekan bawahnya ini nggak bisa ditekan nih karena keburu mentok dia ke sini. Jadi usahain motongnya itu harus rapi supaya ditekannya enak gitu. Ya itu mau balik lagi ke kerapian yang masang sih intinya. Kalau misalnya yang pasangnya rapi ya otomatis rapi juga untuk pemasangan apa namanya si tombol tengahnya tuh, tombol airbagnya ya kan. Nah kalau di Vios atau di Yaris itu nggak perlu potong-potong bentuk airbag karena dia kan udah pisah. Kalau di Vios kan
pinggirnya udah begini bentuknya, cuman dia nggak ada tombolnya. Nah tinggal gantiinnya doang, tinggal ganti pinggirnya doang, terus si tombol airbagnya tinggal dipasang gitu. Bentar ya, saya ambil dulu contohnya untuk Toyota Vios G. Nah ini nih guys, ini kebetulan di saya ada airbag punyanya Vios G, dan juga nih airbag punyanya Limo. Ini Project Car 48. Ini mau kita rapiin ntar. Nah jadi yang saya bilang tadi tuh ininya nih guys. Kalau misalnya dia punya Vios G, dia nggak usah motong-motong lagi, nggak usah motong, nggak usah custom lah. Tinggal plug kayak begini, belakangnya pun rapi, nih, tuh, ya kan? Karena ya memang ini untuk Vios G dan juga Yaris. Tuh. Jadi sekarang kita lihat punyanya Limo nih. Nih. Ini punya Limo, sekilas nggak ada yang beda ya kan, bentuknya sama. Dan kalau kita perhatiin nih, potong-potongan sini tuh nggak rapi. Nah ini yang saya bilang tadi nih, yang bikin ngeganjel tuh ininya. Tuh. Nanti ini kita rapiin, kan? Kalau kita balik, ya, oh ya kan, ini customan dipotong. Nah maksud saya tadi potong siripnya tuh kayak begini, sirip-siripnya tuh dipotong kayak begini, dirapiin. Cuma ya seperti saya bilang tadi, balik lagi ke yang custom. Kalau yang customnya rapi, ya nggak bakal seperti ini. Tuh. Ini kotorannya pun nggak dibersihin nih. Tuh. Ya, jadi kurang lebih kayak begitu. Ini kan kalau kita pasang di sini nih, plak gini kan. Ini bagian bawah tuh nggak bisa ditekan ya, karena ya ini mentok. Tuh, ini pinggirnya pun dibikin ngepas banget. Tuh. Beda kalau punya Vios G. Kalau punya Vios G cakep, udah pasti cakep. Tuh. Ya kan? Kalau punya Vios G dia ada celah. Oh. Jadi intinya rapi lah. Nanti kan posisinya kayak begini nih. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya custom punyanya Limo, ya diperhatiin potongan-potongan ini nih, supaya nanti dipencetnya enak gitu. Nah ini steering shift button sama apa namanya nih, kabel spiral. Ini bisa diorder ke Instagram aja kalau misalnya teman-teman mau upgrade segala macam, karena lapak saya cuman di Instagram aja. Nah jadi kurang lebih seperti itu, ya kan, untuk custom setir. Ya jadi intinya ini kita share sedikit ilmu aja, sedikit pengetahuan. Jadi kalau misalnya teman-teman custom, kurang lebih seperti itu caranya. Dan untuk di Vios Limo udah pasti dia nggak PNP, harus potong segala macam, harus bikin jalur kabel. Nah untuk di apa namanya, di Vios G atau di Yaris, dia nggak usah potong ini, tapi harus bikin jalur baru. Kalau misalnya di mobil Vios G atau Yaris belum ada tombol steering shift. Terus untuk fungsi tombol ini tergantung head unit. Kalau head unitnya sudah support semua, ini bisa berfungsi. Nah ini tombol volume naik, ini tombol volume turun, ini tombol next, ini previous, ini tombol mode, terus ini ada tombol display, ini tombol back, ini tombol tutup telepon, angkat telepon, dan ini tombol voice command nih, yang ada logo bacot. Ini voice command. Jadi kalau head unitnya sudah support semua, nah ini bisa berfungsi ini, gitu. Biasanya head unit yang support semua tuh yang RAM-nya gede, 4 GB ke atas, gitu. Setahu saya ya, cuman nggak tahu mungkin ada head unit dengan RAM yang 2 GB yang sudah support semua nih. Tapi kalaupun ada support semua, biasanya lemot kalau RAM 2 GB Android ya, gitu. Kalau apa namanya, kalau head unitnya cuma double in biasa, ini nggak bisa dipakai nih. Cuman ini doang, ini paling angkat tutup telepon doang, yang berfungsi cuma ini doang. Naik volume, turun volume, next, previous, sama mode gitu. Oke. Jadi
kurang lebih seperti itu untuk sharing-sharing sedikit sedikit cara untuk upgrade setir ke versi tombol, ya kan. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada kurang-kurang, silakan teman-teman tambahin aja di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Luli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.